Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun di masa pandemi ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan dengan media ini kita dapat mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini dengan baik, walaupun di sana sini masih banyak terdapat keterbatasan. Salam dan salam bersama kita sanjung tinggikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan termasuklah kita nantinya hambanya yang mendapatkan petunjuk. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ustaz. Ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan, istirahat yang teratur. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin Ustadz ya, tolong semua mikrofonnya diaktifin. Ya, Rabbi zidni ilman Ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat buat saya sendiri dan kita semua. Anak-anakku sekalian, amin. pada pembelajaran hari ini yang menjadi pokok pembahasan kita adalah mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Ya, itu bisa kamu lihat. Jadi pada materi ini nantinya kalian dapat memahami seperti apa dakwah Nabi Muhammad sebelum Islam di Mekah. Yang pertama yaitu dakwah yang dilakukan secara rahasia-rahasia. Yang kedua dakwah secara terang-terangan. Dan yang ketiga hijrah ke Habsyi, apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad itu melakukan hijrah ke Habsyi. Lalu berpindah lagi ke Taif, misi apa yang dibawa Nabi ketika beliau melaksanakan hijrah ke Taif. Dan pada poin kelima, kamu diharapkan mampu memahami apa isi dari perjanjian Aqobah itu. Ya anak-anakku sekalian, pada pelaksanaan pembelajaran hari ini saya berharap kalian semua dapat berperan aktif, karena nantinya setelah saya memberikan materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah, dakwah beliau di Mekah, kamu nanti akan saya berikan tugas, yang mana tugas itu akan kamu kirimkan di link yang sudah saya sediain di Linktree yang kemarin, yang tadi saya sudah jelasin di awal. Jadi di situ adalah lembar kerja kalian. Baik anakku sekalian, mohon semuanya serius. Saya akan tampilkan video
pembelajaran kita pada hari ini. Tolong ini dipahami, dicerna. Jika ada hal penting yang perlu kau catat, silahkan dicatat ya anakku sekalian. Ya, mari kita sama-sama saksikan video yang akan saya munculkan di layar kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran mapel SKI. Mudah-mudahan meskipun dalam daring ini kita tetap semangat dalam belajar. Pada kali ini kita akan belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Namun demikian, sebelum itu mari kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Masih bab 1 ya, masih bab 1. Coba kalian amati ini kira-kira gambar apa ya, ini kira-kira gambar apa, dan yang ini gambar apa ya. Kira-kira dari kedua gambar ini apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Nah, terus jika kalian berada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya beragama non-muslim, misalkan ini sebuah ilustrasi saja, jika kalian berada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya beragama non-muslim, sementara kalian sebagai seorang muslim yang memiliki keharusan untuk berdakwah atau menyampaikan ajaran agama Islam sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ta'ala, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Bayangan kalian berada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya non-muslim. Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ketika kita mempelajari apa strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, baru kemudian pertanyaan tadi bisa kalian jawab. Artinya strategi-strategi apa di dalam berdakwah ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas non-muslim atau tidak ada umat Islam sama sekali. Dakwah yang pertama, strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu yang pertama adalah dakwah siriyah atau dakwah dengan rahasia. Nah, dakwah dengan rahasia. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad mulai berdakwah. Setelah menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq 1-5, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, pada saat wahyu pertama adalah di Gua Hira, maka kemudian Rasulullah mulai melangkah untuk berdakwah. Setelah wahyu pertama dan kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ya, itu kemudian Rasulullah mulai berdakwah. Langkah awal yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit. Jadi kenapa kemudian kok dilakukan langkah sembunyi-sembunyi ini? Karena melihat situasi kondisi, mayoritas masyarakat Mekah saat itu belum mengenal yang namanya Islam. Artinya mereka mayoritas masih menyembah berhala. Oleh karena itu, agar dakwah ini bisa memperoleh hasil meskipun belum maksimal, maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan mendatangi satu persatu atau dengan personal ya, satu persatu, terutama dari
keluarga-keluarga dekat. Maka dakwah Nabi ini pada saat Bishr ini adalah dengan pendekatan personal atau didatangi satu persatu. Demikian pula ya ketika kalian tadi berada di tengah masyarakat yang mayoritas non muslim, ya dakwah kalian dilakukan secara pendekatan personal, ya, satu persatu. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun ini Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan pendekatan personal. Nah, orang yang pertama kali masuk Islam ketika Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Siapa saja orangnya? Yang pertama Siti Khadijah bin Khuwailid, yaitu istri Rasulullah. Kemudian yang kedua Zaid bin Harisah bin Syarahil, adalah seorang budak. Kemudian 3 Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah, ya, yang saat itu usianya masih sangat belia, masih kecil. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disusul oleh Utsman bin Affan, kemudian Al-Umawi, kemudian Utsman bin Affan Al-Umawi, kemudian Az-Zubair bin Al-Awam Al-Asadi, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah At-Timi, dan diusul lagi seperti sahabat Bilal dan sebagainya. Ini tentu dengan pendekatan personal, ya, berawal dari Rasulullah, kemudian dibantu oleh orang-orang ini, terutama Abu Bakar Siddiq yang terkenal memiliki sikap santun, tutur kata yang baik, sehingga para pengikut atau para karibnya itu mengikuti jejak Abu Bakar, yaitu masuk Islam, sebagaimana Utsman bin Affan dan sebagainya. Berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan atau jahar, ya. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Al-Manaf, ya. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah, namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum Quraisy. Jadi ketika Rasulullah melakukan dakwah terang-terangan, ini semua keluarga keluarganya, ya, Bani Hashim, yang mengundang keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muthalib itu semuanya menentang kecuali Abu Thalib, ya, kecuali Abu Thalib atau pamannya, ya, kecuali pamannya. Dan Abu Thalib inilah yang kemudian menjadi pelindung Rasulullah, ya, yang menjadi pelindung Rasulullah. Setelah Nabi merasa yakin terhadap hubungan dan janji Abu Thalib, Nabi mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa. Kemudian beliau menyuruh untuk mentauhidkan Allah dan iman kepada risalahnya, ya. Namun demikian pada saat itu memang yang paling getol menentangnya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, pamannya sendiri, ya, pamannya sendiri. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar ke seluruh Mekah. Kemudian turun ayat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Fasta bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi saat Abu Jahal, Abu Lahab kemudian menolak terang-terangan dakwah Rasulullah, kemudian malah justru ayat ini turun. Nah, sehingga Rasulullah tetap bersikukuh untuk melakukan dakwah. Tantangan dan rintangan dakwah Nabi di Mekah. Pertama, jelas ini penghinaan terhadap Rasulullah dan siksaan terhadap Rasulullah, ya. Kemudian yang kedua, penghinaan dan ancaman serta siksaan terhadap pengikut Rasulullah, ya, seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar, yang dialami oleh
sahabat Bilal dan sahabat-sahabat yang lain. Di samping itu bujukan harta dan kedudukan wanita kemudian membujuk Nabi untuk bertukar sembahan. Nah, sebagaimana asal usul turunnya surat Al-Kafir itu kan gara-gara kaum kafir Quraisy untuk membujuk atau berpura-pura lunak agar antara agama-agama yang mereka anut, yaitu kaum kafir Quraisy, agama-agama yang menyembah berhala itu, agar gantian agama Islam menyembah, orang-orang Islam menyembah atau melakukan ibadah sesuai dengan ibadahnya orang kafir Quraisy gantian menyembah atau beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam. Akan tetapi Rasulullah menolak dengan tegas. Jadi lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi secara tegas, agamamu ya agamaku. Kemudian yang tantangan yang lain lah, kaum kafir Quraisy membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, kemudian mengasuh masyarakat Mekah dan pengasingan dan pemberontakan dan hasil dari Abu ini kurang lebih selama 3 tahun. Ya, artinya orang yang masuk Islam dan termasuk keluarga Bani Hashim dan Bani Thalib itu dilarang untuk berhubungan kepada masyarakat secara umum, artinya mereka diisolasi, diboikot selama 3 tahun. Kemudian kaum kafir Quraisy melalui pimpinan negara tetangga untuk menegakkan Islam agar orang Islam sebagaimana nanti akan kita bahas. Pertama, hijrah ke Habsyi. Di samping tadi strategi dakwah yang pertama adalah dakwah bisyri, kemudian yang kedua dakwah bil jahr, yang ketiga adalah hijrah ke Habsyi. Kenapa hijrah ke Habsyi? Karena kedengarannya orang Habsyi atau Raja Habsyi ini adalah orang yang adil dan bijaksana. Penindasan dan penyiksaan orang kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar yang berisi tentang perintah hijrah. Ya. Perintahnya bagaimana? Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah fid dunya hasanatu wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Berasal dari ayat inilah kemudian Rasulullah hijrah ke Habasyah, di mana Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyah karena Raja Habsyah yang bernama Ashimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Yang memimpin adalah Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah, istri Rasulullah, putri Rasulullah. Hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali, ya. Dan Ruqayyah yang putri Rasulullah, istri Sayyidina Utsman ini kembali mengikuti suaminya Utsman bin Affan dan bergabung dengan kelompok hijrah yang kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habsyah. Mereka takut Islam menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As bin Wail As-Sahmi. Mereka utusan ini tugasnya apa? Untuk melobi agar
agar Raja Habasyah tadi itu menolak kehadiran Rasulullah dan pengikutnya. Mereka dengan cara licik dengan membawa hadiah-hadiah, tetapi usaha-usaha itu juga tidak berhasil. Jadi dua orang utusan kaum itu pergi ke Habsyah, mereka menyerahkan hadiah-hadiahnya ke Raja Habsyah. Mereka meminta Raja agar membalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Jadi dilobi agar Raja Habsyah ini mengembalikan orang-orang atau mengembalikan Rasulullah dan para sahabatnya tadi atau pengikutnya tadi. Tetapi Raja Habasyah ini menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Kedua utusan tadi itu kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Berikutnya strategi dakwah Rasulullah yang lain adalah misi ke Taif. Kenapa ke Taif? Karena di Taif itu terdapat orang yang terdapat keluarganya yang memiliki pengaruh yang besar, yaitu dari keluarga Kinanah. Siapa? Di antaranya adalah Abu Julail bin Mas'ud yang bergelar Abu Kuhail serta Habib, bergelar Abu Julail, yaitu keluarga dari keluarga Kinanah. Setelah Rasulullah ini ditinggal wafat, ditinggal oleh orang yang dicintainya yaitu Sayyidatul Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah itu dalam keadaan yang sedih kemudian melihat penindasan terhadap kaum muslimin yang semakin gencar dilakukan oleh kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah berpikir untuk bagaimana ke Taif, karena di Taif itu di sana ada keluarga dari Bani Kinanah, di mana di sana itu merupakan keluarga yang termasuk pembesar di suku tersebut, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad berangkat ke sana, berangkat ke Taif dengan harapan diterima. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad. Harapan itu hanya sebuah harapan, tetapi ketika Nabi Muhammad ke Taif justru malah ditolak permohonan atau permintaan itu, bahkan dilempari batu dan sebagainya. Kemudian perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di satu bukit yang disebut dengan Aqabah. Perjanjian Aqabah ini pada saat musim haji, yaitu pada tahun 12 kenabian, ada sekelompok orang, yaitu dari Yasrib, ketika haji ziarah atau haji ke Mekah itu kemudian didatangi oleh Rasulullah, kemudian diajak untuk masuk Islam, untuk menyatakan Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menerima. Mereka kemudian melakukan baiat atau perjanjian di Bukit Aqabah, maka perjanjian itu disebut dengan Baiatul Aqabah. Isi baiat adalah sebagai berikut. Pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Dua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Dan yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh, dan mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Ini isi baiat yang pertama. Dan baiat yang pertama ini, baiat Aqabah yang pertama ini terdiri dari 12 orang. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian,
jamaah Yasrib datang ke Mekah untuk ibadah haji dan menemui Rasulullah. Jamaah tersebut berjumlah 73 orang. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk datang ke Yasrib untuk memberikan keterangan tentang ajaran Islam, ya. Untuk memperkuat kesepakatan itu, maka diadakan baiat. Baiat inilah yang kemudian dia disebut dengan baiat yang kedua, di mana isi perjanjian Aqobah kedua ini adalah penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Kemudian penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Kemudian 3, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Penduduk Yasrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Baiat Aqobah yang kedua ini terdiri dari 73 orang. Sekian pada kesempatan kali ini tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya kita sambung pada pertemuan atau di video berikutnya. Untuk tugas bisa nanti saya kasih di ruang yang baik. Anda sekalian, semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya tampilkan tadi. Selanjutnya nanti kalian silakan membuat kelompok belajar minimal 2 orang ya, minimal 2 orang. Buat kalian yang rumahnya berdekatan, boleh kerja kelompok untuk membuat analisa mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Apa yang harus kalian analisa sesuai dengan petunjuk di awal tadi ya anak-anakku sekalian, dimana kalian dipersilahkan untuk menganalisa apa yang menyebabkan dakwah Nabi itu dilakukan secara rahasia. Kenapa demikian? Ada apa dengan masyarakat Mekah kok Nabi melaksanakan dakwahnya secara rahasia, tertutup? Itu yang pertama, kamu jelasin itu poin pertamanya di lembar kerja kamu nanti. Lalu yang kedua, dakwah secara terang-terangan ini setelah apa beliau ini Nabi Muhammad ini melaksanakan dakwah tersebut. Setelah tadi yang pertama secara rahasia, lalu yang berikutnya secara terang-terangan, apa yang melatar belakanginya. Lalu di poin yang ketiga itu kamu analisa apa yang menyebabkan Nabi Muhammad itu melakukan hijrah ke Habsyi, ada siapa di Habsyi. Dan yang keempat, beliau ke Taif. Nah, seperti di video tadi, ada kendala selama di Taif. Apa masalah yang terjadi di Taif sehingga Nabi Muhammad ke Taif itu tidak mendapatkan sambutan baik ya. Lalu yang kelima, perjanjian Aqobah. Di perjanjian Aqobah itu apa isi perjanjiannya, berapa orang yang pertama masuk ke ajarannya Nabi Muhammad, itu kamu coba analisa. Nantinya tugas kamu itu kamu upload, kamu buat di sini, di bagian sini yang link yang sudah Ustadz kirim ya. Di sini ada lembar kerja siswa. Nanti di media kamu, di handphone kamu, silakan dibuka ini lembar kerja siswa. Kamu kerjakan di sini 5 tugas yang saya berikan tadi secara berkelompok. Yang dikirimkan hanya satu lembar kerja. Baik anak-anak sekalian, tadi barusan kamu menyaksikan video yang sudah Ustadz kirim dan sudah kita saksikan bersama. Itu adalah gambaran tentang bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah, yang terbagi menjadi, yang tadi disajikan ada 5 tahapan. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Jadi setelah ini kamu silakan nantinya membuat kelompok, boleh 2 orang atau 3 orang. Nah, kamu analisa itu tentang dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, terus apa yang melatar belakang hijrah ke Habsyi, udah gitu membawa misi apa ke Taif dan bagaimana pelakuannya di sana. Nantinya kegiatan itu kamu upload di sini. Nah, di sini ada lembar kerja siswa. Jadi bukalah ini, kamu kerjakan di sini sesuai dengan petunjuk di awal. Kalau kamu nggak punya laptop, nggak bisa ngetik, silakan ditulis tangan. Nanti kertas lembar kerjanya difoto, dikirim di kontak ini. Ini nanti akan membawa kalian kepada grup WhatsApp, grup belajar kita. Nanti kerjaan kamu akan terkirim di sini dan itu akan masuk di laptop Ustadz. Udah gitu udah siap diperiksa. Jadi sekarang kamu nantinya buat kelompok 2 orang boleh, paling banyak 4 orang. Analisalah kegiatan yang 5 ini ya, tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Jadi saya mau minggu depan itu semuanya sudah selesai tugasnya dan sudah dikirim. Jangan lupa setelah ikuti pembelajaran ini absennya diisi. Jadi saya tahu siapa yang hari ini mengikuti pembelajaran bersama saya. Baik anak-anak sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini, adakah yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Anak tahu ada bagian-bagian yang belum jelas atau tugas-tugas yang diberikan yang belum jelas, atau kamu masih bingung menggunakan link yang sudah saya kirimkan ke kalian masing-masing. Jidan, dirasa jelas? Ya, jelas Ustaz. Oke, Amel, jelas anakku? Amel? Jelas Ustaz. Oke, untuk Asol ada